Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is Katakan strong. yes Jesus love. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells Katakan yes Jesus so. love. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita mau nyanyikan tanpa musik. Yes Jesus love. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mari kita sembah. Mari anak-anak angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak perlu takut Tuhan, sebab Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Tuhanku dan peliharaku seumur hidupku. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. A day in my life. Hai friends, semenjak pandemi COVID-19, begitu banyak hal yang berubah. Setiap hari, aku selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu 5M. Selain itu, aku juga selalu menjaga kesehatan rohaniku dengan cara rajin saat teduh, rajin sekolah minggu, dan berbagi berkat-berkat rohani pada teman-teman. Nah, kalau kalian gimana nih? So, aku mau kasih challenge kalian untuk membuat video A Day in My Life dengan tema How I Do My Self Sanitation, baik dalam segi jasmani terutama rohani. Durasi video 1-3 menit dan kalian bisa upload di Instagram dan tag mention @theerogbz, atau bila kalian tidak punya, kalian bisa mengirimkannya di nomor WA 081 750 61199. Format posting dan pengiriman sebagai berikut: nama, asal SM, umur. Contoh, Angel SM2 12 tahun. Challenge ini berlaku untuk kelas kecil hingga besar SMGTI Bukit Zaitun Surabaya. Challenge ini akan berakhir pada tanggal 29 November 2022 dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022 di IG @theerogbz dan YouTube theerogbz. Buat video sekreatif mungkin ya. Aku tunggu video kalian. See you and God bless you all. Shalom anak-anak, selamat malam. Jumpa lagi dalam Bible Study for Kids. Wah, gak terasa ya, sudah masuk bulan Desember. Nah, tetap semangat ya Bible Study for Kids-nya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah sertai kami dalam sepanjang minggu kemarin. Dan kami bersyukur malam ini kami boleh kembali bersama-sama di dalam Bible Study for Kids. Engkau persiapkan hati kami seperti tanah subur yang siap disirami dengan firman-Mu supaya rohani kami terus tumbuh dan berkembang. Kiranya Engkau yang memberkati, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kau urapi hamba-Mu, juga Engkau berkati anak-anak, urapi anak-anak supaya mereka boleh mengerti Tuhan. Siapapun yang mengikuti Bible Study for Kids pada malam hari ini boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bible Study for Kids ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Gimana, sudah siap semuanya ya? Alkitabnya disiapin, mungkin juga HP-nya, duduk yang manis ya, biar bisa paham apa yang mau Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang diambil di dalam Bible Study for Kids tentang A Child is Born, seorang anak telah lahir, terambil di dalam ayat Yesaya 9 ayat 6 ya. Pembahasannya mengambil firman Tuhan di ayat ini. Bunyinya apa ya anak-anak? Sudah tante siapin ya.
Di dalam Yesaya 9 ayat 6 tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum Yesaya 9 ayat 6, ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ada di situ tertulis, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, anak-anak, kalau Tante boleh sampaikan, mungkin beberapa sudah pada tahu yang bisa membaca, ya. Kitab Nabi Yesaya ini ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi satu Alkitab yang tebal itu terbagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kalau kita melihat tentang kelahiran seorang anak, pastinya semua sudah pada mengerti, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Itu uraiannya ada di Perjanjian Baru. Tapi di dalam kitab Nabi Yesaya yang ada di Perjanjian Lama itu sudah dituliskan, ya, sudah Tuhan sampaikan di dalam Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Dan ini merupakan nubuatan. Bapa di surga sudah mempersiapkan semuanya, ya. Dan Alkitab, kalian harus ingat, isinya adalah janji-janji Tuhan. Dan janji-janjinya Tuhan itu pasti digenapi. Katakan amin, amin, ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya sudah dituliskan seperti itu, akan ada kelahiran seorang anak laki-laki yang nanti disebutkan Immanuel, ya. Itu merupakan sebuah nubuatan, dan itu merupakan janji yang mana diwujudkan pada saat di Perjanjian Baru, ya. Kita ikutin berikutnya. Nah, anak-anak, di dalam Matius 1 ayat 22 itu dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kalian bisa melihat di dalam gambar ini, ya, nubuat Yesaya itu digenapi di dunia ini, di mana kelahiran seorang bayi laki-laki. Kalian juga udah pada tahu siapa ayah dan ibunya, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dan Nabi Yesaya ini bernubuat Immanuel akan datang. Padahal, ya, Nabi Yesaya itu adanya di Perjanjian Lama. Begitu sempurnanya anak-anak, Bapa di surga tuh mengatur, ya. Jadi di Perjanjian Lama itu sudah disampaikan, merupakan sebuah nubuat buat kita semuanya. Karena ada rencana yang indah. Nah, di dalam Matius 1 ayat 21 dituliskan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini tujuan Bapa di surga, ya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam dan Hawa, ya, melakukan dosanya, ya, itu hubungan Bapa di surga dengan kita itu menjadi putus anak-anak akibat dosa yang dilakukan. Justru lewat Tuhan Yesuslah semuanya diperbarui menjadi sangat indah. Hubungan yang dulu rusak Bapa di surga dengan kita akibat dari dosa itu bisa menjadi indah kembali. Dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahirannya Yesus di dunia ini, dan jelas tertulis di dalam Matius 1 ayat 21, ya, dikatakan apa? Akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Matius 1 ayat 23 di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, bertugas untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa, ya. Dan di situ juga di dalam ayat ini juga disampaikan, ya, kita menyebutnya itu Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, kalian bisa melihat ini, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu dihadirkan lahir ke dunia ini. Bapa di surga itu punya maksud, punya tujuan.
Di dalam Yesaya 9 ayat 6 kita kembali ke ayat ini. Ya, kira-kira apa ya yang akan kita bahas di dalam ayat ini? Tante sudah coba menulis dengan cara menyusun seperti ini supaya bisa lebih paham. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kitanya seluruh umat manusia di dunia. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 4 sebutan ya untuk anak yang lahir ke dunia ini, yang diberikan untuk kita seluruh umat manusia di dunia. Apa ya ini maksudnya? Siapa ya ini? Punya 4 sebutan. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tante kupas satu persatu anak-anak. Yang pertama kita bicara tentang penasihat ajaib. Ya, ketika Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini, ya, Dia punya tugas menjadi penasihat ajaib. Dia adalah putra Allah yang berwujud sebagai manusia. Ada kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Karena punya tugas tertentu, ya. Dia punya, seperti tadi yang dituliskan di dalam Matius tadi, ya, untuk menyelamatkan manusia dari segala perhambaan dosa. Tugas Tuhan Yesus yang pertama disebutkan tadi ada 4 sebutan. 4 sebutan yang pertama ini, Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai penasihat ajaib. Tuhan Yesus itu punya tugas menasihati kita yang mau datang kepadanya, yang mau mengenal Tuhan Yesus. Ya, kenapa dikatakan ajaib? Ya, karena Dia punya nasihat-nasihat yang luar biasa, yang terbaik, the best, karena Dia adalah putra Allah. Yesaya 11 ayat 2 mengatakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Ini nubuatannya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 28 ayat 29 mengatakan, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ya, tadi sudah Tante jelaskan, ya, kitab Nabi Yesaya ini berisikan nubuatan-nubuatan yang mana itu merupakan janjinya Tuhan, dan itu diwujudkan di dalam perjanjian baru. Dan janjinya Tuhan itu pasti digenapi, pasti dilakukan, pasti dikerjakan. Ketika seorang anak itu dilahirkan ke dunia yang diberi nama Yesus, Dia disebut sebagai penasihat ajaib, sudah dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, nantinya tuh akan seperti begini. Nah, anak-anak, Yohanes 14 ayat 16 menuliskan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini anak-anak, kita punya Tuhan Yesus sebagai penasihat yang ajaib di dalam hidup kita, ya, yang mana Tuhan Yesus itu menolong kita. Sudah dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 16, jelas tertulis seperti dalam gambar. Tuhan Yesus duduk ngobrol, ya, kepada anak kecil. Seperti itulah anak-anak, kita datang kepada Tuhan Yesus lewat doa, ya, lewat penyembahan di dalam hati kita. Kita bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penasihat yang ajaib. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas ya anak-anak, sebagai penasihat yang ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bisa menolong kita, membantu kita dalam kesesakan, memberikan jalan keluar dalam persoalan, dan pastinya nasihatnya adalah nasihat yang terbaik. Dia menjadi penolong, memberikan nasihat yang tepat buat kita. Dan apa yang disampaikan itu tertulis di dalam Alkitab semua. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran ke beberapa orang, sampai akhirnya banyak sekali yang mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Bible, ya, sejak kelahiran Tuhan Yesus tumbuh menjadi, mulai dari bayi, menjadi anak remaja, sampai pada waktunya, ya,
dia harus menyelesaikan tugasnya untuk menanggung dosa umat manusia di dunia. Selama sepanjang perjalanannya Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus itu mengajarkan juga memberi nasihat, ya, dan nasihatnya itu luar biasa buat kita, nasihat yang terbaik. Oleh karena itu dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Seperti dalam gambar, sikap kita seperti itulah, ya, kita ngobrol sama Tuhan Yesus di dalam doa, ya, dalam hati kita bicara, kita sampaikan. Bahkan di dalam firman Tuhan kita bisa bicara lewat bacaan-bacaan firman Tuhan, yang mana itu semua sudah Roh Kudus yang penuhi. Berikutnya anak-anak, sebutan yang kedua apa? Allah yang perkasa. Tante ambil salah satu gambar ketika Tuhan Yesus menghentikan badai, ya, itu Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, ya. Badai seperti itu dihentikan, ya. Ini betul-betul karena dia adalah putra Allah, dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian juga dalam kehidupan kita anak-anak, ya. Itu badai seperti dalam cerita Alkitab, seperti dalam gambar. Dalam kehidupan kita pun terkadang itu kita punya badai kehidupan, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak enak pada saat pandemi COVID waktu lalu, ya, kondisinya betul-betul sangat tidak menentu, ya. Terus kemudian mungkin dalam ulangan kita juga sedang dalam nilai-nilai tidak bagus, atau mungkin ada papa yang sedang tidak sehat, atau siapapun, banyak hal. Tapi ingatlah anak-anak, kita punya Allah yang perkasa. Tuhan Yesus bisa menjadi Allah yang perkasa, seperti dalam gambar yang sudah tante siapkan di dalam PPT, ya, yang mana Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal yang luar biasa, sangat perkasa, ya. Dia bisa menghentikan badai, ya, seperti itu. Tuhan Yesus pun bisa menghentikan badai kehidupan kita, asal benar-benar kita, ya, punya kekuatan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Dalam keadaan apapun, mungkin kita dalam kelemahan tubuh karena sakit, ya, berbeban berat karena mungkin dalam hal-hal orang tuanya, atau mungkin dalam sekolah, banyak sekali. Tapi ingat anak-anak, Tuhan Yesus, anak yang dilahirkan ke dunia ini oleh Bapa di sorga, itu punya kemampuan menjadi Allah yang perkasa, sampai disebut seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ya, Allah Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu sungguh benar-benar dahsyat, benar-benar perkasa. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Yang ketiga disebut Bapa yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ayat ini sangat terkenal, semuanya sudah pada hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya sama Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa kekal. Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya, ini ada sesuatu yang luar biasa, ya, ada hidup yang kekal buat kita. Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sayangnya Bapa itu kekal anak-anak, ya, sangat abadi dalam kondisi apapun. Bahkan terkadang kita bersikap yang tidak baik, mungkin kita jengkel, marah sama Tuhan karena kondisi sangat tidak enak datang bertubi-tubi. Kadang-kadang kita menggerutu, kita ngomel, tapi tetap ada kasih yang kekal, kasih yang tetap abadi, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia lahir, ya, Dia lahir ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dia memberikan dirinya. Itu adalah sebuah kasih pengorbanan, ya. Anak-anak perlu ingat hal itu. Jadi
anak yang dilahirkan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah punya sebutan Bapa yang kekal. Alasannya ini tadi, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 16. Ketika kita percaya, Tante ulang kembali, ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, kita akan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan dalam Mazmur 103:13 dituliskan, ya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu ada buat kita. Dia penuh kasih. Oleh karena itu Tuhan Yesus disebut Bapa yang kekal. Sebutan yang terakhir, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jelas ya anak-anak, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dia disebut, ya, Raja Damai, yang mana sebutan yang keempat ini ada tertulis di dalam Roma 5 ayat 1 dan Filipi 4 ayat 7, di mana Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Ya, ada hati yang luar biasa, sejahtera, ketenangan, ada damai. Ya, ketika kita betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita, ya, menguasai diri kita. Langkah demi langkah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat ya, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, Dia lahir, Dia punya tugas, dan Dia juga disebut 4 sebutan tadi. Kalian jangan lupa ya. Nah anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus itu punya sebutan, itu perlu kita ingat. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Seorang anak yang lahir ke dunia, yang mana sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya di Perjanjian Lama, oleh Bapa di surga diwujudkan nubuatan itu di dalam Perjanjian Baru. Kalian ingat ya anak-anak, camkan pada malam hari ini Bible Study for Kids bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini punya sesuatu, yaitu menyelamatkan orang-orang yang berdosa, di mana Dia menghapus dosa umat manusia dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tanpa Tuhan Yesus, kita pastinya masih tetap hidup di dalam dosa. Tetapi kita punya Tuhan Yesus, memutuskan hidup baru, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Dosa kita sudah dihapuskan. Ya, jadi ingat ya, sekali lagi, kelahiran Tuhan Yesus punya maksud, yaitu menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Supaya apa? Kita dibebaskan dari dosa, kita lepas dari ikatan dosa. Nah, anak-anak, penjelasan Bible Study for Kids pada malam hari ini sampai di sini. Ayat masnya yang diambil di dalam Yesaya 9 ayat 6a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, telah lahir untuk kita. Tadi sudah Tante jelaskan semuanya. Ya, Tante harap kalian bisa mengerti dan ingat baik-baik bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini punya maksud tertentu, yaitu menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Ya, dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya di Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru sudah diwujudkan semuanya. Nah, sebelum Tante tutup di dalam doa, kita mau pujikan satu pujian dulu. Yuk sama-sama kita pujikan anak-anak. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bernyanyilah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan kalian. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Siapapun yang mengikuti, kiranya Engkau memberkati semua audiens yang mengikuti Bible Study for Kids. Biar Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing. Biar firman yang sudah diajarkan pada malam hari ini boleh menjadi rema buat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau menyertai dan memimpin kami senantiasa dalam kehidupan kami sepanjang minggu depan. Dan Kau kumpulkan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama mengikuti Bible Study for Kids. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, puji Tuhan.